Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue mau berbagi cerita. Di sini ada teman gue yang bernama Neng. teman gue namanya Neng. Jadi di konten kali ini adalah podcast suara. Jadi kita nggak nampilin video, cuman suara aja. Kayak gitu. Jadi ini pendakian gue bareng Neng dulu, bener nggak? Iya bener. Jadi pendakian kita itu ke salah satu gunung di Jawa Barat. Kita nggak usah sebut gunungnya apa. Itu mah pertama kali banget gua naik gunung itu bang. Oh, pertama kali naik gunung ya? Berarti Gua masih sekolah? masih gua baru kelas 1 SMK. Oh, SMK. Berarti sekitar umur 17-18 tahun lah ya? Iya. Oh gitu. Jadi itu pendakiannya asal muasalnya gimana tuh? Dari sekolahan atau di luar sekolahan? Ya kan awalnya dari temen-temen ya, gue diajak katanya ya naik gunung kata gue naik gunung ngapain? Capek kan naik gunung kata gitu namanya jalan kaki kan. Gitu Oh dah. gitu berarti naik gunung pertama lu ya? Iyalah naik gunung pertama gua. Berarti bukan acara resmi dari sekolahan gitu? Bukan, yang ada gua malah disuruh bolos sama temen gua. Waduh, Bilangnya bolos enggak, bolos sehari, toto 3 hari ujung-ujungnya sampai abang gua ke sekolahan. iya kalau naik gunung sih biasa sampai 2-3 hari sih minimal ya. Tapi seru ya bang ya. Seru. Gimana tuh? Awalnya gimana sih? Jadi lu berangkat dari mana, naik apa gitu? Ya gua kan kumpul dulu sampai ketemu sama lu juga sama temen-temen yang lain. Gue pikir ceweknya banyak lah, ceweknya gua doang sama temen-temen gua dikit banget kata gua ngeri juga cowok banyak Berapa cewek banyak. orang tuh ceweknya tuh ada? Cewek lagi itu cuma bertiga doang, berempat ya, Oh berarti gengingan lu ya? geng gua. Ya cuma gitu dah jadi bantal-bantalannya gua pas turun gunung gua disetrap sendiri. Waduh, tuh diomelin tuh sama guru berarti. Iya, katanya gua ketuanya. Oke. Jadi waktu itu kita sama anak-anak itu nyewa tronton TNI berangkat dari Jakarta sampai ke tujuan. Itu menurut tuh gimana sih kita naik gunung itu pakai tronton, Neng? Ya menurut gua gimana ya? Namanya gua mah baru pertama kali Ribet ya apa gimana? naik gunung, udah gitu pakai naik mobil tronton. Aduh, kata gua mobilnya begitu banget lagi ya, kata gua. Udah jaraknya mending, gak jarak deket, jarak jauh banget. Pokoknya pertama kali banget deh itu gua udah kayaknya dalam hati juga kadang aduh. Apa kapok? Iya sih sempet kayak gitu sebenarnya sempet bukan kapok lagi sebenarnya kapok. Cuma ya Pengalaman lah ya. iya, tapi ya kebayar juga sih pas sudah sampai sono ternyata malah bikin gua ya ketagihan. Oh gitu. Pengen lagi. Oh siap. Jadi pecinta alam apa nih pendaki penggiat apa anak rimba? Dibilang pecinta alam enggak lah ya, mungkin sekedar menambah hobi Oh aja ya sih. penghobi penggiat alam lah ya. Iya. Jadi singkat cerita tronton kita udah sampai ya sensor ya. Udah sampai situ kita turun. Nah kita mulai pendakian nih bareng-bareng. Jadi pendakian itu bukan jambore, cuman kita ada banyak Neng ya. Ada berapa puluh orang sih sekitar berapa sih? Lagi itu inget gak? 20-an kayaknya ada 20-an. Lebih, masa 20? Ya orang pokoknya 20-an sih 40 loh kayaknya. Masa sih? Rame loh. Iya. Dari tim kita doang mah kayak 20-an dah. Enggak itu kan kayak dibagi dua sih dia ada yang depan terus yang belakang tuh apa sih sweeper terus tengah tuh apa tuh lupa sih nama-namanya pokoknya gitulah kayak dibagi dua sih itu ada Ya kali gue mah kagak gitu merhatiin, pokoknya gue mah taunya segituan aja. soalnya kan kayak panitianya aja dia ada 15 orang deh kalau nggak salah tuh. Iya, termasuk teman-teman gue juga yang ngajakin gue itu. Nah jadi singkat cerita lagi itu pernah ada kejadian mistisnya itu kalau lo inget pas di tenda jadi kita udah dapat tempat camp ya kita ngecamp sore-sore. Oh iya, heeh. itu Ngecamp sore-sore itu kita ngecamp. Emang posisinya itu bang yang gue bilang gue kan lagi main. Nah, udah gitu juga tempatnya emang katanya tuh tempatnya lumayan agak mistis ya di daerah situ ya. Lu juga bilang, lu lagi main. Iya kata gue lagi main. Waduh, lu lagi main naik gunung. Terus sama temen gue juga yang lain, udah nggak apa-apa dah. Udah pokoknya yang penting bersih.
Nah, pokoknya tuh pas jam-jam berapa ya, pas lagi ngecamp tuh pas jam-jam sore udah mau menjelang maghrib, gue kebelet pipis. Gue sampai nanya sama temen gue, ini gue pipis di mana ya? Gue bingung, kata gue. Teman-teman cewek lu tuh. Iya, teman-teman cewek gue. Terus teman-teman cewek gue juga baru pertama kali kagak tahu, akhirnya nanya sama abang-abangnya yang udah pada itu. Di semak-semakan aja kalau nggak di tempat yang ada airnya. Kaget dong ya, baru naik gunung terus di semak-semak pipis ya kan? Bukan main, gue kata gue udah kayak apaan tahu, gue bilang. Akhirnya ya udah dong, kata gue. Tapi gue bingung tuh, kata gue, aduh, gue bilang bang, tapi saya lagi emen, gimana ya bang? Apa kantong plastikin aja, kata gue. Iya. Kata dulu gak usah, lu baca-baca aja. Ya udah, akhirnya gue ditemenin sama temen gue tuh satu orang. Cewek. Iyalah, masih laki. Cewek. Akhirnya udah gue pipis di semak-semak. Udah kan gue pipis, ibaratnya udah tuh udah. Nah, gue baca-baca, gue ludahin, gue pakai apalah, pokoknya udah gue balik ya udah kan, acara kayak biasa aja, pada makan-makan. Berarti itu udah pengen maghrib lah ya? Pengen maghrib, udah pada ya siap-siap lah, pada ada yang siap-siap lagi masak, sholat. Iya. Nah terus kejadiannya tuh dimulai gimana tuh? Itu malamnya ya? Kejadian awal, apa lu punya cerita dari versi lu? Itu malam itu, jadi kita tuh lagi pada tidur Ya. Lagi pada tidur, emang awalnya sih kagak enak juga ya. Awalnya kata gue namanya pertama kali tidur di hutan. Maksudnya suasana mulai gak enak apa gimana? Ya suasananya kayaknya kagak enak, kayak kagak nyaman gitu, bawaannya kok gelisah gitu. Temen gue di tenda sebelah ada yang teriak. Gue kira kesurupan. Tau-taunya kagak, katanya dia ngeliat cewek di deket tenda gue. Nah, pas kita pada keluar, ya udah kan makin horor aja kan. Kita ketakutan, kata gue, aduh malah gue lagi emen. Udah mati gue gitu kan. Ujung-ujungnya ya udahlah. Temen gue ada yang baca Yasin. Oh iya gue sempet denger tuh. Lu denger kan nih kalau ada tuh yang baca Yasin, temen gue tuh 2 orang. Cowok lagi, kata gue, kebangetan banget, kata gue. Bagus ya ustadz itu. Di hutan baca Yasin, kata gue. Nah udah tuh akhirnya kan udah jam berapa, udah pada ngantuk kan, udah capek kan, gue juga tidur. Gue perasaan tidur di sebelah temen gue itu, gue tidur sebelah temen gue ya. Gue tidur, gue mendusin. Kata gue, kok gue mendusin kagak ada orang, kata gue kagak ada temen gue. Ya terus? Kata gue, kok gue tidur sendiri, kata gue, mana pada temen gue. Akhirnya gue tidur lagi dong, pada keluar kali, gue pikir gitu. Pas nggak lama temen gue langsung gue baru mau rebahan, temen gue langsung duduk kayak orang melotot matanya, ngeliatin ke arah gue. Gue teriak, udah akhirnya. Kan tenda lumayan gelap tuh ya. Iya, kan gue belum punya perlengkapan, jadi ya udah sedapetnya aja dari panitia. Akhirnya gue teriak, tolongin dong ini, kenapa nih? Masa temen gue pengen terbang, orang lagi duduk pengen terbang, kata gue ada aja. Matanya melotot. Maksudnya mau terbang, maksudnya gimana tuh? Ya dia teriak, dia pengen terbang. Awas gue pengen terbang. Iya, dia bilang kayak gitu. Akhirnya kan sama lu tuh kan tahu sendiri, si bang siapa tuh, pokoknya yang bisa lah. Iya nih dia ketempelan di sini. Ini terus pakai acara bilang, ini sebenarnya dia mau ngedeketin lu lagi main lu kan. Iya. Jadi target si uka-ukanya itu sebenarnya Neng. Cuma karena gua jikirnya kuat. Mantap. Ya, jadi nggak ke gua, ke dia. Jadi belok lah ya. Cuma jadi kacaunya gara-gara itu, katanya sih gara-gara gua lagi main. Jadi ibaratnya perjalanannya jadi nggak, agak gimana sih, ada aja kendalanya, ada yang kesurupan lah. Temen gua kan sampai bawah itu bang, kesurupannya. Oh kesurupannya sampai bawah. Oh lama berarti. Berarti kan itu kan kejadian malam, berarti sampai paginya sampai pulang. Iya, jadi enggak, udah disembuhin tuh, hilang. Oh berarti keluar masuk kali ya? Iya, nah pas mau turun turun kan siang, nyampe mana ya? Pokoknya sore tuh belum nyampe Telaga Biru sih, tapi pas mau perbatasan apa ya, air terjun. Iya. Oh iya, perbatasan air terjun Ya, bener. air terjun Cianu. Iya, pokoknya Cianu lah, pas perbatasan situ hilang tuh, dia sadar sendiri, nangis. Kalau nggak salah jadi
pas dia ketempelan itu si cewek itu si temen lu dia gelagat-gelagatnya kayak anak bocah ya, dia kayak ngambek-ngambek bocah gitu, kayak anak kecil jadi. Iya, apa aja dibantingin. Iya, kayak anak bocah ngambek, jadi gelagatnya kayak ketempelan anak kecil, serem. Nah udah hilang sembuh. Nah kagak lama habis lewatin situ ketempelan lagi dia. Oh, abis lewatin Cianu, jadi dia tempelan lagi tuh. Iya gantian pokoknya udah sampai bawah. Pas udah Telaga Biru baru udah. Pas udah nyampe Telaga Biru orang yang kesurupan bukan dia. Dia masih apa kagak ya? Masih kayaknya orang nyampe Telaga Biru malam. Tapi kebetulan ada yang nolongin kan bareng-bareng sama orang juga tuh. Dia juga sama itu. Oke lanjut lagi Neng. Jadi dia masih kesurupan itu di Telaga Anu itu malam. Berarti kita ini udah arah pulang nih ya. Udah arah pulang berarti kita turunnya malam ya. Turunnya itu iya malam. Orang sampai apa tuh namanya? Sampai pos. Pokoknya sampai pos yang paling bawah lah yang kita udah kelar semua itu jam 9-an kayaknya. Apa jam 9 apa jam 10-an malam sih. Kalau nggak salah juga kita tim terakhir, jadi kita ditinggalin apa ketinggalan gitu. Jadi itu kita ditinggalin itu gara-gara faktor si temen ceweknya si Neng ini dia kesurupan begitu, jadi kita kayak ditinggalin ya. Ya iya, orang temen gue bentar-bentar begitu kumat. Jadi emang udah yang terakhir itu kita itu bang, yang gue bilang udahlah kata gue udah jalannya jangan terlalu ini soalnya kan udah malam juga bang. Emang posisinya temen gue lagi kayak gitu, posisinya gue juga lagi begini, maksudnya lagi halangan kan. Udah gitu emang pas banget kata gue ngapa turunnya nyampe malam begini. Padahal jaraknya nggak jauh loh sebenarnya ya. Maksudnya kalau kita mau turun dari siang juga bisa ya. Itu kan kita kan cuma ngecamp di pertengahan kan, nggak dari puncak ya kan? Enggak sih, nggak nyampe puncak. Justru gue gak dapet itu di puncak gara-gara itu juga. Agak takut nyoy juga. Terus kalau nggak salah yang pernah gue denger, jadi si temen lo ini yang cewek ini sempat ada yang ngeliat kalau nggak salah katanya ada yang duduk ngegemblok kayak anak kecil ngegemblok di pundaknya ya. Tuh lu pernah denger kayak gitu? Iya itu gue denger temen gue yang ngomong itu yang temen lu juga tuh bang yang bisa ngobatin itu. Kata dia itu dia digemblokin sama anak kecil. Nah cuma pas sampai perbatasan dia kabur diganti sama cewek katanya begitu. Jadi kalau gue mau ambil kira-kira ya dari sudut pandang gue yang awam nih, mungkin batas wilayah beda-beda UKA-UKA-nya kali ya, iya nggak sih? Bisa jadi sih soalnya pas gue lagi di bawah kan cerita juga tuh sama yang punya warung. Nah emang kebetulan punya warung juga kayak tahu gitu. Iya katanya kalau udah beda wilayah si A si B udah pasti beda kekuasaan katanya sih gitu. Ya jadi ya udah emang soalnya setiap pemberhentian ini dia udah gua cuma sedih nangis udah tuh. Iya, jadi gelagatnya kayak orang gila ya kalau gue bilang ya. Sorry ya, maksudnya aneh-aneh ya. Ya kayak gitulah. Ya bagus-bagus nggak minta digendong. Minta digendong. Bukannya sempet minta digendong? Bukan minta digendong, gamblok kali. Iya. Gimana tuh? Minta gamblok sama abang-abangan kata gue ada aja gue belum minta gamblok. Iya kalau badan anak kecil badan kayak kebo. Kata gue. Nah gitu. Terus jadi fix akhirnya kita turun malam sampai di base camp ya, tempat kita istirahat bersih-bersih. Di situ masih ada gelagat nggak sih? Enggak, itu udah kayaknya udah sembuh sendiri itu udah hilang. Bersih ya, udah hilang semua lah ya. Berarti udah cuman itu aja kisahnya buat di gunung itu atau ada tambahan? Ya ada sih beberapa kali gue naik gunung. Tapi hampir setiap gue naik gunung sih gue ngalamin kayak gitu ya. Tapi rata-rata temen gue iganya kali ya, iga kurang ya. Iga stick iga kayaknya. Kalau gitu kalau ada cerita lain kita lanjut di sesi berikutnya. Berarti untuk sesi yang ini gue rasa cukup ya. Gimana? Masih mau lanjut di sesi berikutnya cerita di tempat berbeda? Ya boleh aja sih. Oke siap. Kalau gitu kita sudahi dulu. Ya. Oke, terima kasih Neng buat waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.